Guys, simak video Hotman Paris nanti setelah video saya, oke? Di akhir video ini. Gini guys, analisa saya sebagai psikolog forensik, saya boleh dong berpendapat, ini edukasi ya. Jadi gini bang, dari sisi hukum Anda boleh berpendapat, tapi dari sisi psikologis, apapun yang menyangkut hukum, kita harus berhubungan dengan kesehatan jiwa, oke? Jadi gini, untuk anak yang pertama, berusaha untuk membunuh diri ya, suicide, oke? Ada banyak indikasi bang, yang jelas dia depresi. Depresinya mungkin karena banyak pertengkaran rumah tangga, mungkin juga karena kenakalan anak-anak, mungkin karena pergaulan, mungkin juga karena ada gangguan kepribadian di dalam dirinya, atau gangguan-gangguan lain, gangguan mood, gangguan akut ya terutama ya. Dan masih banyak lagi indikasi-indikasi lain yang ada hubungannya dengan usaha untuk bunuh diri. Oke, selain anak itu mencari perhatian, mencari identitas dan sebagainya, ada indikasi-indikasi klinis yang berhadapan dengan si anak tersebut. Oke, karena anak ini ABG yang biasanya fluktuatif emosinya masih belum terkendali. Nah, ini yang harus didampingi oleh psikolog. Tidak bisa serta-merta Anda memprotek si anak tersebut untuk harus ikut kepada bapaknya. Oke, Anda lupa bahwa anak ini bicara dengan Dr. Richard Lee di podcastnya bahwa bapak ini tidak terlalu dekat karena si bapak ini jarang pulang ke rumah dan jarang berinteraksi dengan keluarga. Nah, disinilah kenapa anak ini bisa dekat terhadap si bapak, itu banyak juga indikasinya. Bisa karena terlalu dimanjakan, terlalu diperhatikan yang berlebihan, diberikan uang yang berlebihan, memberikan perhatian di luar dari kebiasaan si ibu. Atau ada indikasi intimidasi dari seseorang yang akhirnya anak usia seperti ini biasanya memihak kepada zona yang nyaman menurut dia, bukan zona yang kebenaran menurut dia, gitu loh. Jadi kalau menurut saya nih, kita tidak adil kalau anak ini benar-benar diprotek oleh pihak bapaknya. Bukan cuma anak pertama ya, anak kedua katanya Bang Hotman juga bilang sering berantem dan sebagainya, kenakalan anak-anak dan sebagainya. Itu adalah indikasi-indikasi anak yang memang kurang perhatian dari mungkin kedua belah pihak, atau cara pengasuhannya yang kurang baik. Jadi banyak sekali indikasi-indikasi yang menurut psikologis ini tidak adil kalau anak ini hanya diberikan asupan-asupan sepihak gitu loh. Nah, yang paling benar adalah pendampingan psikolog untuk mendampingi anak-anak ini, terutama yang berhadapan dengan hukum ini, karena bisa dibiarkan begitu saja. Mereka mau memilih kepada orang yang menurut dia nyaman. Sekali lagi, anak ini akan ikut kepada orang yang nyaman. Nyaman karena ya itu tadi, diberikan yang berlebihan itu, gitu ya. Dan yang anak yang ketiga dan keempatnya kan itu masih bayi. Dia tidak mengerti apa-apa loh soal ibunya, dan tidak mengerti apa-apa soal pertengkaran rumah tangga di sana. Apakah itu diamankan juga? Itu masih menyusui loh bang. Jadi kalau menurut saya, please sekali lagi difikirkan. Tidak adil hanya melihat dari sisi hukum saja. Oke, dan ini adalah saya capek ya, berulang kali saya mau komentari masalah ini karena banyak sekali yang masuk ke saya juga ingin melihat dari sisi lain selain hukum, gitu loh. Ya jadi kita bicara tentang psikologis anak nih, kita harus memikirkan psikologis anak, perkembangan anak kemudian nantinya gitu loh. Ini bisa jadi trauma yang berkepanjangan sampai dewasa nanti loh bang. Jadi kalau menurut saya please sekali lagi buka hati abang untuk tidak hanya membluff ke media bahwa Amila yang salah, Amila yang duluan untuk melakukan aksi pengambilan anak dan sebagainya. Ada aksi, ada reaksi, itu jelas. Jadi Ami melakukan seperti itu pasti ada hal yang suami itu lakukan, makanya dia bereaksi sedemikian rupa. Itu untuk apa? Untuk mempertahankan harkat martabat wanitanya sebagai ibu yang anaknya dipisahkan dari dia gitu. Jadi dia melakukan apapun supaya anak tersebut bisa kembali kepada pelukan dia. Jangan sampai karirnya abang juga rusak gara-gara dihujat oleh netizen seluruh Indonesia. Karena netizen Indonesia tuh udah pada pinter-pinter bang. Gak bisa kita setir. Mau sepinter apapun kita, mau setenar apapun kita, tetap netizen itu akan berpihak kepada yang benar, yang memang harus dibela gitu.
Saya juga sebagai seorang perempuan, apabila dipisahkan soal dari anak-anak kita, pasti sedih lah gitu, stres pasti gitu. Jadi please, sekali lagi, ego masing-masing jangan hanya mengedepankan masalah uang. Hukum itu nomor 3, selain etika dan moral yang harus kita tegakkan terlebih dahulu. Oke bang, salam sehat, salam kesehatan mental. Saya tidak mau menggurui, tapi ini kita punya ilmu masing-masing ya. Jadi kacamata kita berbeda, tetap tujuannya untuk kesehatan mental. Itu yang terbaik menurut saya. Salam, Lita Gading. Saya tidak tanya sama itu cewek, bisa nggak dia mengatakan bahwa anaknya tidak benar sampai bunuh diri? Coba. That's the key, itu kunci dari kasus ini. Benar nggak? Benar nggak itu Ami? Apakah dia mengakui atau membantah anak itu hampir bunuh diri? Dan karena apa? Coba dijawab jujur. Kalau seorang anak benar ya, kalau ya mau bunuh diri diselamatkan oleh bapaknya, terus bukankah itu seharusnya dilakukan oleh suami? Ya waktu di rumah sakit itu kan tiba-tiba di video bapaknya nggak ada yang tahu bahwa datang langsung bunuh diri, ketakutan banget. Itu kan di brainwash. Ada yang mengatakan itu di brainwash gitu. Dia mengatakan itu di brainwash, ada yang manusia munafik. Nggak tahu persoalan langsung ngomong. Nangis anak begitu nggak mungkin di brainwash kan mungkin atau bakal juga bakal datang. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada sebuah tayangan, nanti kita minta tanggapan dari Bang Rais. Membuat seorang anak menangis berarti itu sudah ada tekanan. Ya, menyebabkan si anak untuk berada di dalam posisi distress itu terganggu di situ. Itu sudah kekerasan, Bang. Ya. Coba tolong tanya sama pemerhati anak. Jadi, saya melihat Indonesia ini terlalu terpengaruh kepada drama yang dibikin oleh Hotman Paris dengan ada asuransi. Kalau saya lihat Ami sama sekali tidak ngurusin tentang asuransi tersebut. Kenapa dia nggak ngurusin asuransi tersebut? Dibilang takut anaknya dibunuh. Bang, simpel aja logika. Itu anak yang gede udah belasan tahun. Kalau dia mau bunuh dari kapan-kapan dibunuh, buktinya sangat walafiat kok. Yang ada di sini adalah perebutan anak. Di situ. Ego sang ayah yang mau menempatkan si anak itu dalam posisi yang sengsara. Dia pengen dirinya dia bahagia, menguasai anak, sehingga dia lupa akan kebutuhan dasar dari si anak. Itu yang paling penting. Yang paling penting si bayi, Bang. Kalau yang masih belasan tahun dia masih bisa di sini masih oke lah. Tapi sesuatu anak yang masih di bawah umur 5 tahun, apalagi di bawah 3 tahun, talita di situ, itu butuh, Bang, yang namanya ASI. Kalau polisinya straight, polisinya lulus, Bang, Richard Lee kena. Karena mohon maaf, walaupun dia nggak sengaja, kejahatan itu bisa sengaja, bisa kelalaian, Bang. Negligence atau lupa kalau bahasa Latinnya kan. Kalau kesengajaan itu mas saya. Kalau orang sengaja pasti hukuman itu tinggi. Kalau orang nggak sengaja ya dia dihukum tapi lebih rendah karena dia nggak berkeinginan gitu. Nah dalam hal ini saya nggak bilang Richard Lee mau sengaja, tapi dia lalai karena dia berpikir oh ini lagi viral, saya ambil di kanan, oh yang kiri mau yaudah deh saya kasih. Dia lupa bahwa faktor anak di bawah umur itu butuh konsen dari sama orang tua, kan? Tanpa konsen dari orang tua yang dia lakukan sudah kekerasan dalam rumah tangga. Itu kalau polisinya periksa itu kena, karena sang anak di dalam konteksnya dia menangis, Bang. Jadi anak itu mengalami semacam tekanan di dalam konteks tersebut dan berbicara dengan kata-kata yang menurut saya itu sudah bukan anak kecil yang sedang dalam posisi bebas gitu. Karena dia bilang kan, oh nanti kakak saya menangis itu saya lihat ibu sambung saya atau apa dia bilang menyebut si Trisa Erni kan di situ kan. Nah itu sudah ada di dalam situ yang mana akan membuat si anak itu trauma, Bang. Jangan abang pikir, oh ngomong di situ udah selesai. Itu tidak. Bagi si anak ketika nanti dia sekolah, dia kuliah di mana, itu digital record itu tidak akan hilang, Bang. Teman-temannya pasti bully dia di sekolah. Nah inilah yang berkelanjutan, inilah yang tidak dipikirkan oleh Richard Lee. Tapi itu juga kerugian yang berupa kekerasan dalam rumah tangga. Ami itu ada bikin 2 laporan polisi. Yang satu adalah dugaan, yang satunya lagi adalah aksi eksklusif. Ya. Kalau di dalam dugaan perbuatan, saya rasa akan sulit untuk menahan si Trisa ini. Kenapa? Karena bukti untuk persidangan itu agak sangat sulit, Bang. Ya keterangan saksi, misalnya orang yang melihat orang, mana mungkin orang berdua terus rame-rame ada saksinya kan? Itu susah dong. Nah, untuk bisa menangkap Trisa Erni, itu kalau menurut saya, kalau polisi jeli dia akan ambil yang aksi eksklusif KDRT itu. Jadi dengan adanya dugaan KDRT, di mana ini adalah seorang anak kecil yang belum bisa bicara apa-apa, tetapi dibawa kabur walaupun ada bapaknya dipisahkan dari hak dasar dia sebagai manusia, di situ dari pidananya, Pak. Jadi kalau dia kabur pun, yang namanya dia kabur udah tersangka, itu bisa ditangkap, ditahan sama polisi. Tinggal polisi mau atau enggak, masuk angin atau enggak nih. Jadi ini di sinilah polisi Indonesia, mohon maaf ya Bang ya, walaupun ini perkara sepele, tapi perkara ini menarik perhatian internasional. Dan saya yakin kalau Indonesia tidak menangani dengan baik, nama kita tercoreng sebagai Indonesia. Tapi kalau kita bisa menangani dengan baik, nama polisi Indonesia juga harum. Jadi saya mohon di sini, polisi jangan bermain uang nih ya, di dalam hal ini. Karena kalau dia bermain uang, ini nama kita yang jadi buruk, Bang, di situ. Jadi harusnya diproses di mana aksi eksklusif itu tidak diberikan dan Siti Syahrini menjadi Jungto 55 ikut serta di dalam kejahatan melepaskan si anak dari aksi eksklusif.